Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada rentang masa antara tahun 1420 hingga 1540 sebelum Masehi, di sebuah negeri yang bernama Huran, sebuah wilayah yang terletak di sekitar Suriah, bersemayam kehidupan yang penuh warna. Negeri itu dihuni oleh masyarakat dengan corak budaya dan kebiasaan yang beragam, masing-masing sibuk dengan urusan dunia mereka. Hiruk-pikuk pasar, derap langkah para penggembala, dan riuh suara anak-anak yang bermain menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Namun di balik keramaian itu, tersembunyi pula kegelapan hati. Banyak dari mereka terjerumus dalam penyembahan berhala, menuruti hawa nafsu, dan melupakan hakikat kehidupan yang sejati. Maka, dengan kasih sayangnya yang tiada terhingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba, pilihan, seorang nabi yang mulia, untuk membimbing mereka kembali kepada cahaya kebenaran. Dialah Nabi Ayub alaihi salam, sosok agung yang berhati bening, laksana permata yang tak ternoda. Beliau datang membawa risalah suci, menyeru kaumnya agar meninggalkan segala bentuk kesesatan, dan mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta seluruh alam. Kehadiran Nabi Ayub bukan sekadar membawa pesan, melainkan membawa keteladanan. Akhlaknya lembut, tutur katanya menenangkan, dan setiap langkahnya memancarkan cahaya iman. Beliau menjadi penuntun, bukan dengan kemewahan dunia, melainkan dengan kekuatan iman dan ketabahan hati, yang kelak akan menjadi kisah abadi sepanjang zaman. Nabi Ayub alaihi salam adalah sosok lelaki yang menawan. Wajahnya bercahaya dengan ketampanan yang menyejukkan, tubuhnya sehat dan kuat, serta tutur katanya lembut namun penuh wibawa. Dari pernikahannya dengan Rahmah binti Afrim bin Yusuf bin Yakub, lahirlah 12 anak laki-laki yang semuanya tumbuh menjadi pemuda-pemuda saleh. Rahmah sendiri adalah istri yang setia, penyejuk hati suaminya, yang tak pernah meninggalkan Nabi Ayub, baik dalam suka maupun duka. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ayub nikmat dunia yang berlimpah. Tanahnya terbentang luas di daerah Basniah, subur dan penuh hasil bumi. Padang-padang penggembalaannya dipenuhi unta, sapi, kambing, kuda, dan keledai yang sehat. Rumahnya besar, kokoh, dan teduh. Bukan hanya menjadi tempat tinggal keluarganya, melainkan juga menjadi tempat berlindung bagi banyak orang yang membutuhkan. Di halaman rumahnya yang lapang, kehidupan selalu tampak ramai. Pada suatu pagi yang cerah, tampak beberapa pembantu sibuk memanggul karung-karung gandum untuk disimpan di gudang. Sambil bekerja, seorang di antara mereka berkata dengan wajah berbinar, "Alhamdulillah, betapa aku bersyukur bisa bekerja di rumah ini. Tidak pernah sekalipun Tuan Ayub menahan hak kita. Setiap bulan upah kita selalu cukup untuk kebutuhan keluarga." Temannya yang berjalan di sampingnya mengangguk setuju. Senyum syukur terpancar di wajahnya. Benar sekali, bahkan jika ada yang sakit di antara kita, beliau tak segan memberikan bantuan lebih. Dan soal makanan, aku yakin tidak ada seorang pun di rumah ini yang pernah merasakan lapar. Ketika itu, seorang pembantu perempuan datang sambil membawa sekeranjang roti hangat. Ia tersenyum mendengar percakapan mereka. "Kalian sedang membicarakan Tuan Ayub?" tanyanya sembari terkekeh kecil. "Aku pun setuju. Pernah saat musim panen keluargaku gagal, beliau memberikan gandum tambahan tanpa diminta. Sampai sekarang aku masih terharu mengingatnya." Ketiganya saling berpandangan lalu tertawa kecil, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Bekerja di bawah asuhan Nabi Ayub bukan hanya perkara mencari nafkah, melainkan sebuah anugerah besar. Sebab beliau bukan sekadar majikan, tetapi seorang ayah yang penuh kasih, seorang guru yang menuntun dengan kebaikan, dan seorang pemimpin yang memastikan kesejahteraan setiap jiwa di bawah naungannya. Begitulah kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Semua itu menjadi tanda-tanda betapa Allah telah mengangkat derajat hambanya yang saleh dengan nikmat yang berlimpah. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia besar dari Sang Pencipta. Sebab,
tidak ada nikmat dunia yang kekal, dan setiap hamba pilihan Allah akan diuji, bukan untuk melemahkan, melainkan untuk meninggikan derajatnya. Nabi Ayub senantiasa mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Dengan penuh kelembutan, beliau berdakwah, mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap pertemuan, Ayub tak sekadar menyampaikan nasihat, tetapi juga membagikan makanan dari hasil panennya yang melimpah. Kebaikan beliau tak hanya dirasakan di dalam rumahnya, melainkan juga menyebar hingga ke seluruh masyarakat Huran. Setiap kali musim panen tiba, Ayub selalu menyisihkan sebagian besar hasil ladangnya untuk anak-anak yatim, janda miskin, serta kaum duafa. Baginya, harta hanyalah titipan dan kebahagiaan sejati terletak pada berbagi. Suatu pagi di sebuah pasar kecil, seorang lelaki tua berbincang dengan temannya. Dengan nada haru ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana nasib keluargaku tanpa bantuan Ayub. Beberapa bulan lalu aku kehilangan pekerjaan. Anak-anakku hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Namun Nabi Ayub memberikan kami makanan yang cukup hingga kini." Temannya mengangguk. "Aku pun merasakan hal yang sama. Aku seorang musafir yang kehabisan bekal. Saat datang ke rumahnya, beliau menyambutku bagaikan tamu istimewa. Aku diberi makanan, tempat untuk beristirahat, bahkan bekal untuk melanjutkan perjalanan." Di sudut lain pasar, seorang janda tengah bercerita kepada para wanita, "Minggu lalu anakku sakit parah. Aku tak punya uang untuk membayar tabib. Tapi setelah aku meminta pertolongan kepada Tuan Ayub, beliau segera mengirim tabib ke rumahku dan menanggung semua biayanya." Para wanita itu mendengarkan dengan penuh kagum. Mereka pun sepakat bahwa keberadaan Nabi Ayub adalah rahmat besar bagi seluruh masyarakat. Menjelang sore, Nabi Ayub duduk bersama keluarganya di ruang utama rumah. Rahmah, istrinya, menyiapkan teh sambil tersenyum melihat anak-anak mereka bercengkerama. Salah seorang putra bertanya polos, "Ayah, mengapa ayah selalu memberikan sebagian besar kekayaan kita kepada orang lain? Bukankah itu akan mengurangi harta kita?" Ayub menatap putranya dengan penuh kasih dan tersenyum. "Anakku, ketahuilah, segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Saat kita memberi kepada yang membutuhkan, harta kita tidak berkurang, justru bertambah dengan keberkahan." Rahmah mengangguk setuju. "Ayahmu benar, anakku. Aku selalu merasa bahagia melihat bagaimana bantuan kita mampu mengubah kehidupan orang lain." Anak-anak itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap nilai-nilai luhur dari orang tua mereka. Huran, tanah yang subur dengan padang rumput hijau, dihuni penduduk yang sederhana. Namun seringkali mereka diuji dengan kekeringan atau gagal panen. Kehadiran Nabi Ayub membawa harapan dan kebahagiaan, bagaikan embun yang menyejukkan bumi yang kering. Setiap pagi masyarakat melihat kesibukan di rumah beliau. Para pembantu mengurus ternak, petani melaporkan hasil panen, sementara Ayub sendiri selalu meluangkan waktu untuk bersujud dan bersyukur kepada Allah. Hidup Nabi Ayub sebelum ujian besar datang adalah cerminan seorang hamba Allah yang penuh syukur, dermawan, dan peduli sesama. Ia bukan hanya pemimpin keluarga yang bijaksana, melainkan juga teladan bagi seluruh masyarakat. Kekayaan melimpah tidak membuatnya angkuh, justru semakin merendahkan hatinya kepada Sang Pencipta. Ketakwaan Nabi Ayub alaihi salam adalah cahaya yang menerangi setiap langkah kehidupannya. Hatinya senantiasa dipenuhi rasa syukur, baik di kala lapang maupun sempit. Segala nikmat yang Allah limpahkan, kekayaan yang berlimpah, tubuh yang sehat, serta wajah yang rupawan, tidak pernah menjadikannya tinggi hati. Justru semua itu ia pandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan kerendahan hati dan dibagikan dengan kedermawanan. Melihat hal itu, iblis pun mencoba mencari celah. Dengan tipu daya dan bisikan halus, ia berusaha menumbuhkan rasa sombong dalam dada Nabi Ayub. Iblis berharap kekayaan yang melimpah akan membuatnya lupa pada Sang Pemberi rezeki, atau ketampanannya akan menyeretnya pada keangkuhan. Namun semua itu hanya berakhir dengan kegagalan, sebab setiap kali harta bertambah, Nabi Ayub justru semakin dermawan. Ia selalu membagikan rezekinya kepada fakir miskin, menyantuni yatim piatu, serta menguatkan hati mereka yang lemah. Dan setiap kali pujian datang karena ketampanannya, Nabi Ayub menundukkan kepala dengan penuh tawadu, sambil berucap, "Segala yang indah hanyalah karena Allah,
dan kepadanya lah segala pujian kembali. Kesabaran dan kesyukurannya membuat iblis kian terpojok. Semua jalan yang ia tempuh untuk menjerumuskan hamba mulia itu tertutup rapat oleh benteng iman. Hingga akhirnya iblis hanya bisa terdiam dalam keputusasaan, menyadari bahwa seorang hamba yang tulus dalam takwa dan syukur tak akan pernah tergoyahkan oleh tipu daya dunia. Ketika iblis berulang kali gagal menggoda Nabi Ayub alaihissalam, hatinya pun dipenuhi rasa putus asa. Dalam keangkuhannya, ia memberanikan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berserah, melainkan mencari alasan atas kegagalannya. Ia bersujud, tetapi sujudnya hanyalah bentuk kepatuhan, bukan ketaatan. Dengan nada gusar ia berkata, "Wahai Rabb, aku telah berusaha menggoda hamba-Mu. Namun setiap jalan yang kutempuh selalu tertutup. Ia tidak pernah goyah." Allah yang Maha Mengetahui bertanya, "Apa yang membuatmu tidak mampu menggoda hamba-Ku?" Iblis pun berkilah, "Bagaimana mungkin aku berhasil menjerumuskannya, ya Rabb? Engkau telah memberinya segalanya. Ladang luas, panen yang berlimpah, dan ternak tak terhitung jumlahnya. Ia hidup bergelimang kekayaan, memiliki emas, rumah besar yang penuh makanan. Aku mencoba menanamkan rasa tamak di hatinya, berharap ia lupa bersyukur. Namun setiap kali aku mendekat, ia justru bersujud kepadamu. Engkau juga memberinya keturunan yang saleh, 12 putra yang berbakti. Aku berusaha memecah belah mereka, menanamkan perselisihan di antara saudara-saudara itu. Namun mereka malah semakin erat, saling mendukung dan mencintai ayah mereka. Dan istrinya, Rahmah. Betapa sabarnya wanita itu. Saat ku coba menebarkan rasa lelah dalam hatinya, ia justru semakin tabah, semakin berdoa kepadamu. Maka Allah pun menetapkan ujian bagi hambanya yang mulia. Satu demi satu nikmatnya diambil kembali. Ladang yang dahulu menghijau kini tandus diserang hama. Kebun yang subur berubah gersang. Padang luas yang biasanya dipenuhi ternak, kini sunyi tak bersuara. Panen gagal, ternak mati terserang penyakit. Unta, sapi, kambing, keledai, dan kuda yang dulu memenuhi kandang Nabi Ayub, kini rebah bergelimpangan. Seorang pembantu bertanya cemas, "Apa yang terjadi, Tuan Ayub?" Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, beliau menjawab, "Ini adalah kehendak Allah. Kita harus bersabar." Namun musibah itu terus berlanjut. Untuk menggaji para pekerja yang telah lama setia, Ayub menjual tanahnya. Hingga pada suatu sore yang kelabu, ia mengumpulkan mereka di halaman rumah. Dengan suara lembut ia berkata, "Saudara-saudaraku, aku tidak lagi memiliki apa-apa untuk membayar kalian. Carilah pekerjaan lain agar hidup kalian terjaga." Air mata menetes di wajah para pembantu. "Tuan Ayub, Anda bukanlah penyebab semua ini. Anda selalu memberi lebih dari yang kami butuhkan. Semoga Allah memulihkan keadaan Anda," ujar salah seorang dari mereka. Yang lain pun mengaminkan. Malam itu di bawah cahaya bulan yang pucat, beberapa mantan pekerja berkumpul di dekat gubuk kecil yang kini ditempati Nabi Ayub. Mereka mengenang kebaikan tuannya. "Dulu ketika anakku sakit, Tuan Ayub memberiku uang tanpa ragu," kata seorang di antara mereka. Yang lain menambahkan, "Ia tidak pernah membiarkan kita lapar. Bahkan ketika panennya gagal, ia tetap membayar kita tepat waktu." Namun mereka tak bisa bertahan. Satu persatu meninggalkan tuannya. Begitu pula kerabat-kerabat yang dahulu sering datang membawa salam dan canda. Kini, ketika Ayub tak lagi memiliki apa-apa, rumah kecil itu terasa sunyi. Hanya Rahmah yang setia mendampingi. Pada suatu malam yang dingin, Rahmah bertanya lembut, "Suamiku, bagaimana engkau bisa tetap sabar menghadapi semua ini?" Ayub menatapnya penuh kasih, lalu menjawab dengan suara teduh, "Wahai Rahmah, segala sesuatu adalah milik Allah. Aku hanyalah penjaga sementara. Jika Allah mengambil kembali apa yang Dia titipkan, tugasku hanyalah bersabar dan tetap bersyukur." Malam itu, di bawah taburan bintang yang terang, Rahmah menengadahkan wajahnya ke langit. Dengan lirih ia berdoa dalam hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada suaminya dan keluarganya untuk melewati ujian yang begitu berat. Air matanya menetes, namun hatinya tetap dipenuhi rasa syukur karena masih dapat mendampingi seorang suami yang penuh iman. Kehilangan harta, lenyapnya kemewahan, bahkan sirnanya teman-teman di sekeliling mereka
tidak membuat Nabi Ayub alaihi salam goyah dalam keyakinannya. Justru di tengah kehampaan itu semakin tampak betapa kokohnya iman beliau. Ketabahan yang tak terguncang oleh penderitaan menjadi cahaya yang memancar dari jiwanya. Ujian besar ini memperlihatkan dengan jelas betapa kuatnya keyakinan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya menjelma sebagai pelajaran abadi bagi manusia sepanjang zaman, bahwa setiap musibah bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan jalan untuk meninggikan derajat seorang hamba yang terpilih. Dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan, beliau menerima segala takdir. Kesendirian dan kemiskinan tidak menjadi alasan untuk meratap, tetapi justru memperkuat ikatan penghambaan kepada Sang Pencipta. Di saat manusia lain mungkin telah berputus asa, Nabi Ayub tetap berdiri kokoh sebagai hamba yang setia, penuh cinta, dan tak pernah berhenti bersyukur. Setelah harta dan kekayaan Nabi Ayub alaihi salam lenyap tanpa sisa, keimanannya tetap teguh. Kesabarannya membuat iblis semakin murka. Dengan hati membara, iblis bergumam penuh kebencian. Bagaimana mungkin seorang manusia masih menyembah dan bersyukur kepada Allah setelah kehilangan segalanya? Di tengah amarah itu, para setan berkumpul. Mereka saling berbisik, menukar siasat, mencari cara untuk menghancurkan kesetiaan Ayub kepada Tuhannya. Suasana pertemuan mereka dipenuhi hawa dendam. Salah seorang setan berujar, "Jika harta dan kemiskinan tidak membuatnya berpaling, maka kita harus menyentuh sesuatu yang lebih dekat dengan hatinya." Iblis dengan wajah bengis maju ke depan. Ia menatap pengikutnya lalu berkata, "Ayub memiliki 12 anak laki-laki yang sangat ia cintai. Jika kita mengambil mereka darinya, mungkin imannya akan terguncang." Maka disusunlah rencana keji. Dengan tipu daya, iblis menjelma menjadi saudara Nabi Ayub. Ia mendatangi Ayub dengan wajah ramah, seolah penuh kepedulian. Dengan suara lembut ia berkata, "Saudaraku Ayub, aku tahu engkau sedang ditimpa kesusahan bersama keluargamu. Izinkan aku membantu meringankan bebanmu. Serahkan anak-anakmu padaku untuk sekadar makan bersama di rumahku." Anggaplah ini bentuk dukungan dan kasih sayang keluarga. Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba yang tulus. Ia tidak pernah menyimpan prasangka buruk terhadap siapapun. Dengan hati yang lapang, beliau mengizinkan anak-anaknya memenuhi undangan saudaranya. 12 putranya pun berangkat dengan wajah gembira, membawa semangat muda yang tak mengenal curiga. Sesampainya di rumah sang saudara, mereka berkumpul dan menikmati hidangan yang disajikan. Suasana penuh tawa, canda, dan kebersamaan yang hangat. Namun di balik keceriaan itu, iblis menanti saatnya untuk beraksi. Tiba-tiba, angin besar datang menerpa. Bangunan rumah itu bergetar hebat. Dinding-dindingnya retak dan atapnya berderak menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. "Apa yang sedang terjadi?" teriak salah seorang putra Nabi Ayub dengan panik. "Cepat keluar!" sahut yang lain sambil berlari ke arah pintu. Namun pintu itu terkunci rapat, tak ada jalan untuk meloloskan diri. Hanya dalam sekejap, seluruh rumah itu roboh. Tertimbun reruntuhan, 12 putra Nabi Ayub menghembuskan napas terakhirnya. Tawa mereka berubah menjadi keheningan, dan kegembiraan berubah menjadi duka mendalam. Seorang kerabat datang dengan wajah penuh kesedihan. Ia menatap Nabi Ayub, lalu dengan suara bergetar menyampaikan kabar duka. "Wahai Ayub, aku datang membawa berita duka. Seluruh 12 putramu telah wafat. Rumah tempat mereka berkumpul runtuh, dan tak seorang pun yang selamat." Iblis memperhatikan dengan penuh harap. Ia menunggu Nabi Ayub tenggelam dalam putus asa, marah, atau menolak takdir. Namun yang muncul justru ketenangan yang memancar dari wajah sang Nabi. Dengan suara penuh ketabahan, Nabi Ayub mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah kami akan kembali. Anak-anakku hanyalah titipan darinya. Kini dia telah mengambil titipan itu kembali. Aku rida dengan segala kehendaknya. Iblis tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Bagaimana mungkin Ayub tidak marah? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tetap tenang, padahal ke-12 putranya wafat dalam satu waktu? Dengan hati penuh dendam ia bergumam, "Tidak, aku tidak akan menyerah. Masih ada cara lain. Aku akan terus mencoba hingga ia berpaling dari Allah." Namun di tengah duka yang dalam,
Nabi Ayub alaihissalam tetap bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Air matanya menetes, bukan karena semata kehilangan, melainkan karena rasa syukur atas nikmat yang begitu banyak pernah Allah limpahkan kepadanya. Dengan suara lembut, Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ingatlah, kita hanyalah makhluk yang lemah. Apapun yang terjadi semua adalah bagian dari rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap bersabar dan jangan sekali-kali berhenti bersyukur." Rahmah, meski hatinya perih dan penuh luka, mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu suaminya bukan manusia biasa, melainkan hamba yang mulia, teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Iblis yang gagal menggoyahkan iman Nabi Ayub melalui kehilangan harta dan wafatnya anak-anaknya, kembali memutar otak mencari cara lain. Dengan penuh dendam, ia berbisik kepada bala tentaranya, "Jika musibah dunia tak mampu meruntuhkannya, maka kita akan mencoba melalui tubuhnya." Atas perintah iblis, para pengikutnya menaburkan penyakit aneh dan mengerikan ke tubuh Nabi Ayub. Perlahan-lahan, fisiknya mulai melemah. Bentolan-bentolan muncul di kulitnya, mengeluarkan cairan nanah dan bau busuk yang menyengat. Tubuhnya diguncang demam tinggi, batuk panjang, dan rasa sakit yang tiada henti menggerogoti. Hari demi hari, kulitnya semakin pucat, tubuhnya kian kurus, hingga kekuatannya hampir habis. Namun penderitaan fisik itu bukanlah yang paling menyakitkan. Yang lebih perih adalah sikap orang-orang di sekitarnya. Teman-teman dan kerabatnya satu persatu menjauh, takut tertular penyakit yang mereka anggap sebagai kutukan. Di tengah ujian yang bertubi-tubi, Rahmah tetap teguh mendampingi. Ia merawat Nabi Ayub dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, membersihkan luka, menyeka peluh, dan menahan air mata di balik senyum tabahnya. Meski hatinya sering digelayuti kesedihan, ia tahu bahwa sebagai seorang istri, tugasnya adalah mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Baginya, kesetiaan adalah bentuk ibadah. Suatu hari, istri Nabi Ayub bertanya kepadanya, "Wahai suamiku," ujar Rahmah dengan suara bergetar, "sampai kapankah engkau akan bertahan dalam ujian yang berat ini? Di mana kekayaanmu, anak-anak kita, dan kebahagiaan kita yang dahulu? Tidakkah engkau ingin berdoa kepada Allah agar membebaskan kita dari penderitaan ini?" Nabi Ayub alaihissalam menoleh, meski tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Dengan pandangan yang penuh ketenangan, ia menatap istrinya. Suaranya lirih, namun syarat keyakinan. "Wahai istriku, engkau menangisi kebahagiaan masa lalu dan memintaku untuk memohon kesembuhan. Tetapi izinkan aku bertanya, berapa lama Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat kepada kita sebelum ujian ini datang?" Rahmah terdiam sejenak. Dengan suara pelan ia menjawab, 8 tahun, wahai suamiku." Senyum tipis menghiasi wajah Nabi Ayub. Jika Allah telah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita selama 8 tahun, tidakkah pantas bagi kita untuk bersabar menerima cobaan ini hingga waktu yang seimbang? Bagaimana mungkin aku meminta agar Allah segera mengangkat ujian ini, sementara kesabaran kita belum sebanding dengan nikmat yang telah Dia berikan? Aku malu, wahai Rahmah, untuk memohon hal itu kepadanya. Air mata Rahmah pun jatuh tanpa bisa dibendung. Ia terisak, menyadari betapa dalamnya iman suaminya. Hatinya tersentuh oleh keteguhan dan kesabaran Nabi Ayub. Kesabaran yang begitu jauh dari dirinya. Demi bertahan hidup, Rahmah berusaha sekuat tenaga. Dengan hati yang tabah, ia mencari nafkah, meski harus menyembunyikan identitasnya sebagai istri Nabi Ayub alaihissalam. Masyarakat kala itu begitu ketakutan dengan penyakit yang menimpa suaminya, hingga mereka enggan mendekat apalagi berhubungan dengan keluarganya. Rahmah pun bekerja sebagai buruh kasar di rumah seorang saudagar kaya. Ia mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah dengan penuh kesungguhan. Upah yang didapat memang tak seberapa, namun cukup untuk membeli makanan sederhana demi mengganjal perutnya dan suaminya yang sakit. Namun takdir kembali menguji kesabaran wanita mulia itu. Identitas Rahmah akhirnya terbongkar. Sang majikan ketakutan jika penyakit Nabi Ayub menular kepadanya. Ia pun tak mau lagi mempekerjakan Rahmah. Kini Rahmah kehilangan pekerjaan satu-satunya. Rahmah bingung, tak tahu harus dengan cara apa lagi mencari nafkah.
Namun sebagai seorang istri, ia tak pernah membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Meski hatinya hancur, ia tetap berpikir demi suaminya tercinta. Rahmah dikenal sebagai wanita yang cantik, dengan rambut panjang yang indah bagaikan mahkota alami. Dan kini, tak ada pilihan lain kecuali menjual satu-satunya perhiasan yang sangat berharga itu. Dengan berat hati, Rahmah memotong rambutnya dan menjualnya demi mendapatkan uang. Dari hasil penjualannya, ia memperoleh sejumlah uang yang lumayan banyak. Uang itu cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan lain bagi mereka berdua. Meski hatinya pedih, Rahmah merasa lega karena masih bisa berbakti kepada suaminya. Mahkota kecantikannya telah ia relakan demi cinta, kesetiaan, dan pengabdian kepada suaminya. Seorang nabi yang sedang diuji dengan kesabaran yang tiada banding. "Wahai suamiku," ucap Rahmah lembut dengan senyum penuh kasih, "aku membawakan sesuatu untukmu. Ini makanan kesukaanmu. Silakan makan." Nabi Ayub alaihissalam menatap hidangan itu dengan penuh keheranan. Wajahnya yang pucat karena sakit menunduk sejenak. Lalu ia bertanya pelan namun penuh ketegasan, "Wahai istriku, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Bukankah kita tak lagi memiliki uang?" Rahmah terdiam. Senyumnya perlahan pudar. Ia mencoba mengalihkan dengan berkata, "Makanlah dulu suamiku. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Namun Nabi Ayub tidak mau menyentuh makanan itu sebelum tahu kebenarannya. Dengan suara yang lemah tapi tegas, ia kembali bertanya, "Katakanlah padaku yang sebenarnya. Dari mana engkau memperoleh uang untuk membeli ini?" Air mata Rahmah mulai mengalir. Ia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang bercampur antara sedih dan takut membuat suaminya terluka hatinya. Ia memilih diam. Nabi Ayub menatapnya lama. Kemudian dengan nada yang penuh kesungguhan ia berkata, "Wahai Rahmah, jika engkau tetap diam dan tidak berkata jujur kepadaku, maka aku bersumpah demi Allah, apabila kelak Allah memberiku kembali kesehatan, aku akan mencambukmu 100 kali." Mendengar sumpah itu, Rahmah tak kuasa lagi. Tangisnya pecah. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka jilbabnya perlahan, memperlihatkan rambutnya yang kini telah pendek. Nabi Ayub tertegun. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak menahan haru. Ia tahu istrinya telah menjual mahkota kecantikannya demi dirinya. Dengan suara bergetar, Nabi Ayub berkata, "Wahai istriku, apa yang telah engkau lakukan demi aku? Betapa besar cintamu, betapa agung kesetiaanmu. Bagaimana mungkin aku bisa membalas pengorbananmu?" Rahmah terseduh, suaranya lirih. "Aku tidak peduli dengan apapun, wahai suamiku. Selama aku bisa tetap bersamamu, itulah kebahagiaan bagiku." Dalam keheningan malam, mereka berdua saling berpelukan erat. Air mata mereka bercampur, bukan sekadar tangisan duka, melainkan air mata cinta, kesetiaan dan iman yang kokoh di hadapan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 18 tahun hidup dalam penderitaan, di suatu siang yang sunyi, Nabi Ayub alaihissalam duduk sendirian di rumahnya. Tubuhnya yang lemah digerogoti penyakit membuat setiap gerak terasa berat. Namun hatinya tetap teguh. Dengan suara lirih tapi penuh pengharapan, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesembuhan dari penyakit yang telah lama menemaninya. Allah yang Maha Pengasih mengabulkan doa hambanya yang sabar. "Turunlah wahyu, hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Meski tubuhnya ringkih, Nabi Ayub segera mematuhi perintah Allah. Dengan sisa tenaga yang ada, beliau menghentakkan kakinya ke tanah di sudut rumahnya. Seketika itu juga, memancarlah sebuah mata air jernih, bening bagaikan kristal. Airnya berkilauan memantulkan cahaya matahari seperti butiran mutiara. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ayub mendekati mata air itu. Beliau memercikkan air ke tubuhnya. Seketika luka-luka yang selama bertahun-tahun membusuk perlahan-lahan lenyap. Kulitnya kembali halus, tubuhnya pulih. Beliau lalu mandi dengan air itu, hingga seluruh tubuhnya sembuh, tanpa tersisa sedikit pun jejak penyakit. Ketampanan dan kekuatan beliau kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu beliau meminum air tersebut, merasakan kesejukan yang menenangkan jiwa dan meneguhkan raga. Air mata syukur mengalir dari matanya. Beliau bersujud memuji Allah yang telah menyembuhkannya. Sementara itu, Rahmah, istrinya yang setia,
sedang berada di luar rumah mencari pekerjaan. Tubuhnya lelah, hati pun pilu karena seharian tak ada yang menerimanya bekerja. Sambil membawa keranjang kecil berisi sisa makanan, ia pulang dengan langkah gontai. Namun sesampainya di rumah, Rahmah terkejut. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, tampan, tubuhnya gagah, wajahnya bercahaya. Rahmah mundur beberapa langkah sambil berkata dengan suara bergetar, "Siapa engkau? Mengapa ada di rumahku?" Pria itu tersenyum hangat, suaranya lembut penuh kasih. "Wahai istriku, akulah Ayub." Rahmah terperanjat. Tidak mungkin, Ayubku sedang sakit, tak berdaya. Ia terbaring lemah selama bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah mengenali suamiku. Dengan perlahan Nabi Ayub mendekat dan menggenggam tangan Rahmah. "Rahmah, ini aku. Allah telah menyembuhkanku." Rahmah menatapnya, hatinya bimbang. Namun ketika mendengar suara lembut itu lagi, ia mengenali nada penuh iman yang selalu ia rindukan. Air matanya pecah, ia jatuh berlutut, menutupi wajah dengan tangannya. "Ya Allah, apakah ini mimpi? Apakah engkau benar-benar telah menyembuhkan suamiku?" Nabi Ayub membungkuk, memeluk Rahmah dengan kasih sayang. "Ini bukan mimpi, Rahmah. Allah telah mendengar doa kita. Setelah bertahun-tahun bersabar, inilah jawabannya." Rahmah terisak dalam pelukannya. "Aku tidak pernah berhenti berharap, tapi aku tak menyangka kebahagiaan ini datang. Ayub, engkau lebih sehat dan lebih tampan dari sebelumnya." Malam itu, mereka berdua sujud syukur bersama. Rumah kecil yang dulu dipenuhi kesedihan kini berganti menjadi tempat penuh cahaya dan kebahagiaan. Nabi Ayub berkata dengan senyum lembut, "Kita akan melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Aku akan kembali berdakwah, mengajak manusia agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau, wahai Rahmah, akan merasakan kebahagiaan yang layak engkau dapatkan." Rahmah mengangguk, matanya berbinar. "Selama kita bersama, aku yakin Allah akan terus melimpahkan keberkahan kepada kita." Tangis bahagia malam itu menjadi saksi cinta, kesetiaan, dan kesabaran yang abadi. Dari ujian panjang itu, Nabi Ayub dan Rahmah menemukan makna sejati dari iman, kesabaran, dan rasa syukur. Setelah kesembuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, keberkahan demi keberkahan kembali menghampiri Nabi Ayub. Allah yang Maha Pemurah mengembalikan semua harta kekayaan beliau yang dahulu hilang. Tanah-tanah yang gersang kembali subur, ladang-ladang kembali dipenuhi hasil panen, dan hewan ternak yang dulu musnah kini kembali berlipat ganda jumlahnya. Bukan hanya itu, Allah juga mengganti anak-anak Nabi Ayub yang telah wafat dengan keturunan baru. Dari rahim Rahmah lahirlah putra-putri yang saleh dan salehah, penuh bakti kepada kedua orang tuanya. Rumah yang dahulu sepi oleh duka kini kembali ramai oleh tawa anak-anak. Kehangatan keluarga itu membuat Rahmah sering meneteskan air mata bahagia, mengenang betapa panjang dan berat perjalanan yang mereka lalui. Dengan penuh syukur, Nabi Ayub membimbing anak-anaknya agar tumbuh menjadi generasi yang beriman. Beliau mengajarkan bahwa harta, kesehatan, dan keturunan semuanya hanyalah titipan dari Allah. Kapan saja Allah bisa mengambilnya, dan kapan saja Dia bisa mengembalikannya dengan berlipat ganda. Kesabaran Nabi Ayub kini menjadi cahaya abadi, teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Bahwa dalam setiap ujian ada hikmah, dalam setiap kesedihan ada harapan, dan dalam setiap kesabaran pasti tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.